Keluargaku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Rondor Paniki Bawah, kolom 1 sampai kolom 16, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah memuliakan Tuhan di hari ini, Kamis 28 Mei 2020. Kita mulaikan ibadah ini, disilakan kita untuk berdiri, kita angkat pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Selain puji dan sembah Kau. Panggilan beribadah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita menyanyi kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah kolom dalam keluarga kita malam ini, jadilah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah
Kasih-Nya yang menguatkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa, Engkau memiliki kasih yang kekal bagi kami, dan kasih-Mu itu yang mengantar kami boleh menikmati hidup ini di tengah banyak hal yang diperhadapkan kepada kami yang coba merampas ketenangan, kedamaian yang Engkau berikan. Tapi kami mau bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir bagi kami. Dan kami bersyukur dengan kasih itu. Olehnya dalam persekutuan kolom Jemaat Rondor Paniki Bawah malam ini, Bapa, kami rindu kasih-Mu diperdengarkan lagi bagi kami lewat firman-Mu untuk menjadi kekuatan, penyemangat, menghidupkan, memberkati setiap pribadi kami yang mendengarnya. Beri roh pengertian bagi kami Bapa, sehingga kami mampu menikmati, memahami kasih-Mu yang sesungguhnya dalam hidup ini. Terpuji Engkau Bapa, Engkau yang berfirman, kami mendengarnya. Dalam nama Yesus. Amin. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kita membaca Alkitab dalam Yohanes 6, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Pembacaan kita dalam tema perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan Alkitab untuk menjadi perenungan kita dalam sukacita malam ini. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kasih itu enak didengar, enak diucapkan, dan enak untuk dinikmati. Kasih itu begitu indah. Kasih itu mampu mengubah banyak hal. Dan kasih itu begitu penting sehingga Yesus memberi perintah dalam pembacaan kita, kasihilah seorang akan yang lain. Siapa yang tidak ingin hidup dengan dikasihi semua orang? Baik itu di lingkungan keluarga, pekerjaan, studi, pergaulan, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dimanapun. Semua orang pasti mau hidup dikasihi. Persoalannya, apakah kita sudah hidup mengasihi orang lain, atau kita cuma hidup dikasihi tanpa mau mengasihi? Memang bagi kita manusia yang terbatas, hidup mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Tetapi bagaimana dengan orang yang telah mengecewakan kita? Bisakah kita mengasihi mereka? Ingat kalimat yang mengatakan, mengasihi orang yang mengasihi kita itu manusiawi. Membenci orang yang mengasihi kita itu setani. Mengasihi orang yang membenci kita itu ilahi. Ketika Yesus memberi perintah kepada kita untuk mengasihi semua orang, bukan berarti Yesus tidak tahu kelemahan atau keterbatasan kita. Dalam Matius 26 ayat 41, Yesus mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya, roh yang Dia berikan kepada kita mau menurutinya dengan mengasihi semua orang. Tapi kedagingan kita tidak mau melakukannya. Apalagi ketika kita merasa telah disakiti, telah dirugikan,
telah dilukai oleh orang lain. Oleh karenanya, ketika Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi, itu bukan hanya lewat ucapan Yesus saja. Tapi Yesus memberikan teladan dengan apa yang dia alami lewat Bapa dan apa yang dia lakukan bagi murid-muridnya. Ayat 9 dalam pembacaan kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, Yesus mengalami kasih Bapa dan dia tinggal dalam kasih Bapa, dan dengan tinggal dalam kasih Bapa itu Yesus mampu melakukan apapun yang diperintahkan Bapa kepadanya. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal di dalam kasih-Nya, karena hanya di dalam kasih-Nya murid-murid akan mampu melakukan perintah-Nya. Hanya di dalam kasih-Nya murid-murid akan mampu hidup untuk menghasilkan buah, karena dalam kasih-Nya dia memilih dan menetapkan mereka. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, dari perintah Yesus agar kita saling mengasihi, kita belajar. Pertama, kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak tinggal di dalam kasih Yesus. Mengasihi orang yang mengasihi kita, atau orang yang menguntungkan kita, atau orang yang kita hormati itu gampang. Tapi bagaimana dengan orang yang lebih rendah dari kita, orang yang tidak menguntungkan kita, atau orang yang telah menyakiti kita, masihkah ada kasih kita untuknya? Yesus mau kita tetap mengasihi. Dan kalau engkau mengasihi hanya orang yang mengasihimu, atau hanya orang yang menguntungkanmu, itu hanya untuk mendapat pujian. Dan bagi Yesus itu adalah munafik. Dan Yesus tahu isi hatimu saat ini. Saudara, tinggallah di dalam kasih Yesus. Karena hanya dengan kasih Yesus engkau sanggup mengasihi dengan tulus. Engkau marah pada seseorang saat ini, engkau benci, engkau dengki di hatimu, dan itu menggelisahkanmu. Jangan biarkan iblis merampas damaimu yang telah diberikan oleh Yesus. Tapi tinggallah dalam kasih Yesus. Biarkan kasih Yesus memulihkan hatimu. Biarkan kasih Yesus mengubahmu. Biarkan kebencianmu, amarahmu, rasa sakitmu padam dengan kasih Yesus. Hanya kasih Yesus yang sanggup memulihkanmu. Kedua, kita belajar dari pembacaan kita bahwa Yesus mau kita berbuah. Untuk berbuah, Yesus mau kita tinggal di dalam Dia dan di dalam kasih-Nya. Tanpa Dia kita tidak akan mungkin menghasilkan buah. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah cabangnya. Cabang tidak akan berbuah kalau dia tidak melekat pada pohonnya. Kalau kita melihat buah pada cabang pohon, maka kita harus tahu bahwa bukan cabang yang berbuah, tetapi buah itu dihasilkan dari pohon, dan pohon mengalirkan itu pada cabangnya, sehingga kelihatan cabang yang berbuah, tapi sesungguhnya
pohon yang berbuah dilihat dari cabangnya. Karenanya hanya dengan Yesus kita akan mampu untuk berbuah. Kasih adalah buah. Dalam Galatia 5 ayat 23 mengatakan, buah roh, ayat 22 maksudnya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya kita hanya bisa menghasilkan buah, hanya bisa menghasilkan kasih kalau kita tinggal di dalam Yesus. Kita harus tinggal melekat pada pohonnya yaitu Yesus. Dan dengan melekat padanya, saudara, kita akan mudah menghasilkan buah. Apapun yang sementara kita alami, apapun yang sementara kita hadapi, ketika kita tetap tinggal di dalam kasih Yesus, maka saudara, kita akan mampu untuk mengasihi. Sehingga perintah Yesus untuk saling mengasihi akan mudah untuk kita lakukan, tapi mudah juga untuk kita nikmati. Kita sementara dalam situasi yang kadangkala membawa kita dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi situasi apapun itu saudara, firman mengajar kepada kita bahwa hanya di dalam Yesus engkau mendapatkan ketenangan, engkau mendapatkan kedamaian, engkau mendapatkan sukacita, dan hanya di dalam Yesus engkau mampu memberikan kedamaian itu, mampu memberikan sukacita itu, mampu memberikan kasih itu kepada keluargamu, kepada orang-orang di sekitarmu, dimanapun engkau ada. Kasih Yesus murni, kasih Yesus anugerah, kasih Yesus gratis, kasih Yesus indah. Milikilah kasih itu dan jangan sia-siakan hidupmu tanpa kasih Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Suara hatimu engkau perdengarkan bagi kami. Bahwa engkau sangat mengasihi kami. Dan engkau mau kami tinggal di dalam kasih-Mu itu. Karena hanya dengan kasih-Mu kami mampu memberi kasih. Hanya dengan kasih-Mu kami mampu menikmati kasih itu. Dan hanya di dalam kasih-Mu kami mampu menghadapi segala situasi apapun yang diperhadapkan kepada kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk berbuah di dalam kasih-Mu itu. Meteraikan firman-Mu di hati kami, karena kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan, kita menyanyi hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Bapa dalam Yesus yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang berlimpah, kasih yang tiada pernah putus. Terima kasih, sukacita kami nikmati karena kami boleh bersama memuji, memuliakan Engkau. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, di tempat yang berbeda, tapi dalam roh-Mu kami disatukan dalam kasih Yesus, sehingga ada pujian, ada sukacita, ada kemuliaan Tuhan di hati kami dan di rumah tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Malam ini kami boleh lagi memberi persembahan. Kuduskan apa yang kami beri Tuhan, biar itu berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa kami untuk kehidupan jemaat Rondor Paniki Bawah. Bapa, kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir bagi kami. Biarlah semua pelayan khusus-Mu selalu tergerak untuk memuliakan Engkau, tergerak untuk meninggikan Engkau, tergerak untuk menyatakan kasih-Mu yang sesungguhnya dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan pelayanan kami. Kami saling menopang, kami saling menguatkan, yang mengutamakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kami. Sehingga apapun yang kami programkan, Tuhan tolong agar itu boleh berjalan dengan baik. Diberkati Ketua Badan Pekerja, Majelis Jemaat, Pendeta Theo Tawaris. Kasih-Mu menyertai dia, memampukan dia dengan keberanian, dengan hikmat, dengan kasih untuk menjadi hamba-Mu yang sungguh memuliakan Tuhan dalam tanggung jawab kepemimpinan. Bersama keluarga diberkati dan semua kami pelayan khusus diberkati. Berdoa untuk semua anggota jemaat kolom 1 sampai 16. Bapa, Engkau mengenal kami. Engkau tahu apa yang sementara kami gumuli. Engkau tahu apa yang sementara kami hadapi. Pribadi kami, keluarga kami, kebutuhan kami, pekerjaan kami, tempat tinggal kami. Tolong bahwa kami tinggal dalam kasih-Mu, sehingga kami tidak akan pernah khawatir, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah ragu, karena kasih-Mu sempurna, kasih-Mu mengubah kami, kasih-Mu mengangkat kami, kasih-Mu tidak membiarkan kami. Terpuji Engkau Tuhan yang memberkati jemaat Rondor dari segala pergumulan, kasih-Mu sanggup menyelesaikannya. Dari segala persoalan, kasih-Mu membuka jalan dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan di dalam kasih Yesus. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan, di tengah pergumulan ini, biar kasih-Mu ternikmati bagi pemerintah kami untuk benar-benar menerima Engkau, mengandalkan Engkau, dan hanya berjalan dalam kasih-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kami, hanya Engkau yang sanggup mengubah kami, hanya Engkau yang sanggup untuk membawa keadaan kami menjadi baik dalam kehidupan ini. Tolong pemerintah kami agar tetap dikuatkan. Banyak tantangan yang diperhadapkan kepada mereka, tapi bersama Engkau maka kami percaya pemerintah kami akan terus dikuatkan dan diberkati. Engkau juga memberkati para medis Tuhan di tengah COVID-19 ini, biar mereka tetap dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, menikmati kasih Tuhan, sehingga dalam pelayanan mereka tidak ragu dan khawatir, tapi selalu ada kasih yang memberikan damai bagi mereka. Mereka tetap semangat untuk melayani, beri mereka sehat dan kuat bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terpuji Engkau Allah Bapa, terima kasih untuk pelayanan malam ini. Diberkati tim multimedia, Penatiwa Rivo, Dylan, Glenn, Edwil, Prayarti. Kami semua dikasihi Tuhan dan mampu untuk memuliakan Engkau karena kasih-Mu. Diberkati setiap pribadi dan keluarga kami. Terpuji Engkau Allah Bapa dalam Yesus. Ini kami yang berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa dan percaya. Amin. Keluargaku, kita akan tutup ibadah ini. Disilakan berdiri. Kita angkat pujian Bila Ku Renungkan.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sekarang sampai selama-lamanya.